Baik, kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat share screen? Ampun, sudah terlihat. Oke, di sini nantinya ibu-ibu semuanya nanti akan belajar bersama tentang mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini. Nantinya di sesi ini sesi pemberian materi, dan nanti ada sesi terakhir adalah sesi dari uji kompetensi. Nantinya Bapak Ibu tidak usah khawatir tentang berapa skor berapa apanya, yang penting diisi terlebih dahulu apa yang sudah Bapak Ibu ketahui itu bisa terdata ataupun mengisi uji kompetensi. Oke, di sini agenda kegiatannya mengenal AI, prinsip dan keterbatasannya, mengenal Gemini, cara membuat prompt yang efektif, bukti karya atau pemanfaatan Gemini. Nah, di sini dalam kegiatan ini sebenarnya sudah berlangsung di bulan Agustus kemarin. Nah, di sini saya ingin berbagi praktik baik dan juga mendiseminasikan apa yang saya dapatkan dalam program Prevo ini, yaitu Akademi Gemini. Nantinya dalam Akademi Gemini ini saya diminta tugas oleh Revo untuk mendiseminasi rekan-rekan semua dengan target tertentu. Jadi nantinya ibu-ibu semuanya nanti tidak usah khawatir tentang target skor ataupun uji kompetensi yang nantinya akan wajib ya nantinya untuk diisi, karena dari keikutsertaan ibu-ibu semuanya nanti akan berakhir di uji kompetensi nanti. Nah, di sini AI dalam kehidupan sehari-hari itu tidak terlepas dalam kehidupan kita. Dari waktu yang lama pun ataupun kapanpun, itu teknologi memang benar-benar membuat kita harus terus berlari agar update tentang dunia digital, dan nantinya pun juga bisa mengubah kita dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun mendapatkan pengalaman berarti di dunia digital nantinya. Nah, ini seperti contohnya adalah email dan hiburan, yaitu YouTube dan Google Mail. Itu juga membuat sudah ada AI sebenarnya. Nah, apa itu kecerdasan buatan atau AI? Ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Nah, di sini diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer yang belajar dan beradaptasi. Nah, sebenarnya AI ini tidak pernah menggantikan keahlian ataupun pengetahuan dari seorang pendidik. Namun AI ini fungsinya lebih untuk mendukung kita, untuk memperkaya kita dalam proses pengalaman kita untuk belajar mengajar. Nah, di sini ada prinsip AI Google. Yang pertama, bermanfaat secara sosial, menghindari bias, aman dan terlindungi, dan bertanggung jawab kepada orang lain, dan juga memegang teguh prinsip privasi, menjunjung tinggi standar ilmiah, tersedia bagi pengguna yang mematuhi prinsip-prinsip ini. Jadi di AI Google ini sebenarnya sudah dimulai dari awal Google itu sendiri, tapi sekarang lebih difokuskan di Gemini Academy ini ataupun di Google Gemini ini.
Nah, di sini ada bias. Jadi kata bias ini sama seperti perkembangan teknologi baru, AI perlu dievaluasi untuk potensi bias yang dapat berdampak negatif pada siswa dan sistem AI mencerminkan bias dalam data pelatihan mereka. Model chatbot dilatih pada kumpulan data yang dapat mencerminkan bias sosial seputar ras, gender, budaya, dan banyak lagi. Nah, ini juga banyak ya. Jadi apa yang kita butuhkan itu mungkin tidak semata-mata ataupun langsung dipuaskan ataupun langsung dipenuhi oleh Gemini ataupun AI. Nah, di sini AI juga memiliki keterbatasan tidak selalu memberikan jawaban yang akurat. Nah, di sini mungkin ada contoh, yaitu Gemini keliru dalam beberapa hal, seperti nama ilmiah tanaman ZZ. Sebenarnya Zamioculcas zamiifolia, bukan Zamiroculcas zamiculcas. Jadi mungkin dengan adanya Gemini ini mungkin akan membantu, tapi jangan jadikan AI ataupun Gemini itu menjadi patokan kita yang pasti dalam memberikan proses pembelajaran kepada peserta didik kita. AI juga terkadang menampilkan informasi yang tidak akurat, termasuk tentang orang. Nah, di sini untuk informasi sensitif itu mungkin tidak bisa langsung dipenuhi oleh AI, karena mungkin AI pun juga punya privasi sendiri yang mungkin dibatasi oleh data ataupun sistem di Gemini ini sendiri. Nah, ini tadi sudah kita senggol Gemini. Nah, apa itu Gemini? Gemini membantu meningkatkan kreativitas, produktivitas, mengobrol untuk mulai menulis, mencernakan, belajar, dan banyak lagi dengan Google. Nah, nanti bisa dilihat dalam tampilan Drive yang mungkin sudah ataupun mungkin langsung bisa dibuka untuk Google Drive-nya, bukan Google Gemini-nya. Tampilan Drive-nya seperti ini, dan nanti ada pilihannya, sesuaikan dengan ini untuk di saat kita mencari ataupun respon yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di sini juga Gemini itu bisa memberikan pin percakapan. Jadi ide-ide terbaik itu membutuhkan waktu, terkadang berjam-jam ataupun bahkan beberapa hari untuk diciptakan. Nah, di sini ada untuk menyimpan percakapan Bapak Ibu semuanya, dan pin percakapan yang paling krusial untuk menjaga alur proses kreatif agar tetap lancar. Nah, di sini juga ada fitur ekspor bagikan untuk menyalin respon dari Gemini langsung ke Gmail, di Google Dokumen atau spreadsheet Anda. Nah, di sini ada edit. Jadi nantinya misalkan Bapak Ibu ingin membuat sesuatu di Gemini, nanti bisa diedit setelah hasilnya dikeluarkan, ataupun nanti bisa di stop dulu untuk mengeditnya. Nah, ini untuk editnya ada di bagian kanan atas sebelah prompt yang akan kita tulis. Nah, mengapa prompt efektif itu penting? Prompt adalah instruksi yang ditulis untuk berinteraksi dengan chatbot. Nah, chatbot di sini nanti di bawah sini chatbot. Prompt yang dipikirkan dengan matang menghasilkan hasil yang lebih baik. Nah, ini untuk komponen prompt efektif. Jika nantinya Bapak Ibu
ingin membuat mungkin modul ajar, mungkin soal, mungkin nantinya materi untuk PPT dan sebagainya. Ini prompt yang sangat efektif. Mungkin biasanya kan langsung kita buat dengan contohnya, mungkin buatkan saya soal tentang perekonomian Indonesia. Nah, itu sebenarnya belum efektif karena mungkin promptnya yang ada di chatbot itu hanya merespon apa yang kita butuhkan saja. Tapi sebenarnya yang kita butuhkan dalam soal kan mungkin ada soal hotnya, ataupun mungkin ada contoh soal yang sama dengan yang kita inginkan, itu bisa diberikan ataupun dimasukkan dalam prompt ataupun chatbot tersebut. Ini yang pertama, prompt efektif itu persona atau peran. Tentukan peran yang Anda inginkan. Nah, di sini contohkan Anda adalah sebagai guru IPA kelas 7 SMP yang fokus pada pendidikan konseptual. Terus tugas langkahnya, buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan limbah makanan. Terus selanjutnya, bagaimana Anda ingin merespon, ditampilkan atau diformat. Buat formatnya dalam struktur yang jelas dalam tabel. Konteks atau batasan, bantu modal memahami batasan dan konteks prompt Anda. Proyek ini akan ditujukan untuk kelas 8 di sekolah menengah di Jakarta, Indonesia. Para siswanya sangat termotivasi dengan contoh konseptual, dan juga lebih efektif lagi, itu baiknya diberikan contoh. Contohnya, berikan topik diskusi yang relevan dengan isu yang sedang hangat, misalnya kurangnya jumlah pohon di Jakarta. Jadi sebisa mungkin komponen prompt efektif ini itu dimasukkan dalam chatbot. Nah, contohnya seperti ini. Ini prompt dasar. Biasanya kan Bapak Ibu membuat seperti ini saja. Nah, seperti prompt dasar yang saya bold biru ini. Buatlah 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk membahas polusi di kota Jakarta. Sementara yang seharusnya dibuat harus memenuhi tadi komponen tadi, ada persona, tugas, format, konteks, dan contoh, agar nantinya hasilnya lebih maksimal. Anda adalah sebagai guru IPA kelas 7 SMP yang fokus pada pendidikan konseptual. Buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang polusi di kota Jakarta. Buat formatnya dalam struktur yang jelas, terorganisir. Gunakan judul, subjudul, dan format lainnya untuk menyoroti instruksi utama. Proyek ini akan ditujukan untuk kelas 8 di sekolah menengah Jakarta. Para siswa sangat termotivasi dengan contoh kontekstual. Nah, di sini contohnya seperti apa yang akan kita inginkan. Jadi kita harus membuatkan contohnya di sini agar nantinya prompt yang kita buat itu mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya, pilih salah satu dari 2 prompt sederhana di bawah ini dan gunakan struktur yang telah kita pelajari untuk mengedit dan memperbaikinya. Nah, ini untuk memperbaikinya juga bisa untuk dibuat di sini ya. Nanti Bapak Ibu semuanya nanti silakan untuk mencobanya. Nah, Gemini untuk pembelajaran inovatif. Nah, di sini juga Gemini bisa untuk mendesain rencana pembelajaran. Tadi pun saya sudah di Japri. Bagaimana itu cara buat modul ajar? Gampang kok modul ajar, nanti cek di Gemini saja. Gemini nanti akan membuat desainnya agar membuat modul ajar. Mau seperti apa modul ajar kita ya, nanti kita buat di chatbot Gemini. Nah, juga draft materi pembelajaran dengan Gemini. Nah, kalau Gemini ini belum bisa untuk menghasilkan PowerPoint, jadi masih membuat draftnya saja. Nanti draftnya itu akan kita masukkan ke dalam struktur PowerPoint yang akan kita tampilkan. Nah, juga merancang rubrik penilaian dengan Gemini ini juga bisa nantinya. Ini akan menghasilkan spreadsheet. Terus membuat asesmen pelajaran dengan Gemini. Nah, ini
rencana pembelajaran. Nah, ini contoh rencana pembelajaran. Mungkin bisa dicoba prom ini, tapi kalau sekarang bukan rencana pembelajarannya, tapi modul ajar. Nanti modul ajarnya bisa untuk berdiferensiasi ataupun konteks lainnya juga bisa dibuat di sini. Di rencana pembelajaran, Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SMP negeri di Indonesia yang menggunakan kurikulum Merdeka. Adalah modul ajar dengan topik aljabar. Untuk jenjang siswa kelas 7 SMP yang kontekstual dengan kota Pekalongan. Buat formatnya dalam struktur yang jelas dan terorganisir. Gunakan judul, subjudul, dan format lainnya. Contoh, masukkan penjelasan materi dengan lokasi dan konteks budaya mereka. Ini promnya, prom efektif. Nah, ini juga bisa untuk membuat draft materi pembelajaran. Yang jelas ada tadi komponen ini tadi, persona, tugas, format, konteks, dan contoh. Dan ini rubrik. Rubrik nantinya keluarnya juga akan berupa rubrik. Buatlah rubrik penilaian untuk proyek profil pelajar Pancasila dengan topik aljabar di kelas 7 SMP. Buat formatnya dalam bentuk tabel. Siswa memiliki keahlian bercerita dengan budaya lokal. Contoh, masukkan komponen penilaian kemampuan presentasi. Nah, dia akan dibuatkan. Nah, ini juga untuk kuis atau asesmen. Nah, biasanya kalau kita akan langsung membuat, buatkan saya 3 soal cerita esai topik aljabar, sudah selesai. Sebenarnya prom seperti ini belum efektif. Namun di sini ya, agar lebih efektifnya dijelaskan Bapak Ibu semuanya sebagai guru apa, di mana, dan kurikulumnya seperti apa. Nah, baru masuk ke tugas ataupun yang akan kita inginkan. Nah, misalkan ada formatnya, buat formatnya lengkap dengan langkah dan kunci jawabannya. Di sini mungkin konteksnya siswa memiliki kesulitan dalam menghubungkan konsep aljabar dalam dunia nyata. Contohnya bisa mempertegas ini agar outputnya ataupun hasilnya itu bisa lebih sesuai dengan topik aljabar yang akan kita sampaikan, akan kita hasilkan. Nah, ini untuk uji komnya nanti silakan Bapak Ibu untuk mengerjakannya. Nah, mungkin itu saja untuk penyampaian materi, dan mungkin nanti kita sharing-sharing aja untuk pembuatan promnya, karena pembuatan prom mungkin butuh pemahaman ataupun kita belajar bersama tentang prom-prom seperti apa yang nantinya efektif, yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semuanya. Mungkin bisa saya buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Bu Guru Oping gimana, aman? Aman Pak narasumber. Ini posisi lagi megang laptop atau megang HP? Megang HP. Oke, mungkin bisa dicoba-coba untuk prom-promnya. Atau Bu Lilin ada pertanyaan? Belum Pak narasumber.
Oke, mungkin Bapak Ibu semuanya bisa untuk mencoba untuk membuat prompt dalam membuat soal ya. Nanti kita saling berbagi. Silakan untuk membuat soal dan nanti bisa atau tidak membuat modul ajar. Nanti kita bisa berbagi praktek baik di PMN. Silakan untuk presensi sudah ada di kolom komentar, mungkin bisa diisi terlebih dahulu. Nah, ini untuk contohnya. Ini saya sudah membuat berbagai macam prompt yang barusan saya buat. Kemarin saya sudah membuat contoh. Nah, ini barusan saya membuat contoh soal. Contoh soal untuk PTS. Nah, ini saya membuat prompt seperti ini dan hasilnya sudah lebih baik ya, dan ini akan saya gunakan untuk kegiatan PTS, prompt yang sederhana saja. Dan di sini pun jangan sampai ya Bapak Ibu semuanya untuk membuat prompt yang mana itu membuat bingung Gemini. Jadi Gemini pun juga bingung. Contohnya mungkin di sini itu sebenarnya saya ingin buat kebutuhan manusia, kelangkaan sumber daya, dan adanya skala prioritas dan ada biaya pulang. Namun di saat Gemini seperti itu, hasilnya malah hanya membuat 5 soal dengan materi yang tidak semuanya tercakup, ataupun materi semuanya tercakup tapi tidak terfokus gitu. Mungkin kita coba. Kalau ini saya memang sengaja saya fokuskan di satu materi agar nantinya lebih fokus untuk pencarian hasil yang sesuai dengan keinginan saya. Sumber daya, skala prioritas. Ini akan kita lihat.
Nah, hasilnya pun masih belum maksimal. Jadi hanya 5 soal yang mungkin memuat masing-masing soal itu hanya satu-satu. Jadi promnya belum efektif. Seperti itu. Dan juga misalkan ini ya akan kita tandai, untuk kita lihat bisa di pin. Nah, di pin di sini seperti ini. Nah, ini nantinya tidak akan kemana-mana. Dan juga kita bisa ngecek aktivitas. Nah, ini misalkan Bapak Ibu semuanya ingin mengecek aktivitas apakah murid-murid kita menggunakan Gemini dalam tugas-tugasnya, itu bisa dicek di sini, activity. Nah, prompt seperti apa nih ya? Aktivitas saya ini jam 12 tadi saya coba menggunakan Gemini untuk referensi saya untuk membuat soal-soal. Begitu. Untuk presensi sudah diisi semuanya? Sudah, Pak. Oke, lanjut. Kita mengerjakan ini ya, mengerjakan uji kompetensi ya, nantinya mungkin bisa langsung kita isi agar nantinya sertifikat bisa langsung di ACC oleh Revo. Nantinya data Bapak Ibu ada di Revo, dan nantinya mungkin Revo akan mengirimkan data peserta yang mana saja yang lolos untuk uji kom. Sudah terlihat di chatbox. Ya, silakan untuk dikerjakan. Nanti misalkan sudah dikerjakan untuk Bapak Ibu semuanya, nanti bisa langsung lapor di grup saja, karena nantinya saya bisa langsung mengecek siapa saja yang sudah mengerjakan, dan nantinya mungkin sudah di ACC oleh Revo. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf mengganggu kegiatan Bapak Ibu semuanya dalam malam hari ini. Sekian dari saya. Semoga nantinya bisa mengerjakan uji kompetensi dengan baik dan bisa melaporkan langsung di grup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.